Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Muflihun, guru PAI SMK Ma'arif Kota Magelang, beserta PPG dalam jabatan batch 3 LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Semoga video ini nanti akan membawa kemanfaatan bagi saya khususnya dan umumnya bagi yang menonton video ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama-sama silakan dipimpin oleh Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi akan membawa kelancaran pada pembelajaran pagi hari ini. Amin. Ajeng, Adelia, Aldila, Bisron, Devi. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Nanti kita akan mempelajari materi yang bertema yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Jadi karena kemarin minggu pertemuan kemarin kita sudah mempelajari materi yaitu tentang menepati janji. Jadi materi kemarin itu menepati janji. Janji itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati, maka konsekuensinya apa? Dosa besar. Nah, itu. Mengapa umat Islam dilarang mengkonsumsi minuman keras? Yuk coba tunjuk jari satu orang. Singkat padat, nggak apa-apa. Merusak anggota tubuh. Ini dosa besar. Betul sekali. Ini dilarang oleh Al-Quran. Oke, istimewa sekali jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua itu apa? Selain dosa, apa dampak buruk komer bagi kesehatan fisik? Kira-kira apa dampak buruknya? Apa? Tadi hidup dari segala kejahatan, ya itu. Jadi karena komer itu disebut segala hidup kejahatan karena komer itu ketika kita sudah mengkonsumsinya maka ingatan kita akan hilang. Nah, ketika ingatan kita akan hilang, maka hal-hal buruk itu akan mengikuti kita. Jadi, bila ketika kita lupa ingatan, kita secara tidak sadar atau mencuri, secara tidak sadar pergi ke klub-klub malam dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus bisa menghindari. Peserta didik mampu mendefinisikan pengertian komer. Nah, harus bisa mendefinisikan pengertian komer. Komer itu apa? Kemudian peserta didik mampu memecahkan masalah minuman keras dalam perspektif Islam. Nah, nanti ini saya sediakan sebuah LKPD atau lembar kerja yang berisi sebuah masalah
Nanti kalian disuruh untuk menguraikan atau menangani masalah tersebut di caranya. Nah, kemudian yang ketiga itu peserta didik mampu membiasakan sikap taat pada aturan. Jadi, nah, ini namanya penyegaran alias ice breaking. Nah, ice breaking yang pertama ini tidak panjang. Cuma kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali. Tepuk siang berarti 2 kali. Tepuk malam tidak usah. Kenapa tidak usah? Karena mengganggu kenyamanan orang yang tidur. Nah, coba tes. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, siang, pagi, malam, siang, pagi, siang, sore. Nah, ini tadi sore saya belum instruksi. Misal ketika tepuk sore berarti tepuk 3 kali. Nah, tepuk homer. Nah, tadi dijelaskan tujuannya adalah kita harus bisa menjelaskan dari pengertian homer. Homer itu apa? Minuman keras. Nah, homer adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Nah, intinya ini. Kemudian pengertian lain, segala yang memabukkan atau merusak akal sehat itu adalah homer. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah homer dan setiap homer itu diharamkan. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu pasti dinamakan homer dan homer itu haram hukumnya. Ini adalah sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, ini yang bilang itu bukan saya, yang bilang adalah hadis. Jadi kalau hadis itu sudah jelas sumbernya. Dalil diperintahkan bahwa saya tadi perintah untuk menghindari homer. Sumber penyakit. Nah, jadi homer itu menjadi sumber penyakit. Kemudian homer itu merusak saraf dan mental. Kemudian bersifat racun ataupun meracuni. Kemudian merusak liver. Liver itu apa? Hati. Nah, betul. Yang tak kalah penting, nah ini yang tak kalah bahaya. Ini adalah merusak akhlak. Bahwasanya ayat pengharapan, ayat ini menegaskan bahwasanya haram dan judi secara mutlak tanpa toleransi. Jadi ayat-ayat tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya haram kita untuk mengkonsumsi homer atau minum-minuman keras atau segala sesuatu yang memabukkan. ADH yang berperan dalam proses pembakaran etanol agar berubah menjadi NADH dan asetaldehid. Sedangkan mereka ini adalah etanol, zat racun yang terdapat pada minuman beralkohol. Ajar aman antrian etanolnya. Oh, hepatosit. Ini komandan. Oke, sebentar ya, aku bantu. Bu, lampu. Kenapa nih? Masih ada etanol yang masuk gak, Bu? Oke, istimewa, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Cici. Satu-satunya. Saya bagi menjadi beberapa kelompok dan di situ setiap kelompok mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Nanti silakan didiskusikan, kemudian dipresentasikan satu-satu per kelompok. Ya, kelompok 1 ini.
Kelompok 2. Ya, ini ada permasalahan yang berbeda-beda. Untuk kolom pertama ini adalah nanti berupa permasalahan. Kemudian baris kedua ini, kolom kedua ini adalah berupa pertanyaan. Nah, jadi karena ada kasus kemudian ada pertanyaan, silakan nanti didiskusikan di kasus berikut kemudian dipresentasikan nanti. Paham ya semua? Nah, nanti maju semua setiap kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini permasalahan, ini pertanyaan. Nanti setelah dijawab, nanti dipresentasikan. Seperti oh ya, sini ada pertanyaan apa ini? Mulai dari kelompok berapa? 1. Oh, kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang masalah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan membawakan studi kasus yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa, yaitu tentang PABNI dan tekanan sosial terhadap minuman keras. Kami adalah mahasiswa aktif dalam organisasi dan pergaulan. Dalam salah satu acara makan bersama teman-temannya, ia diajak untuk minum minuman keras. Teman-temannya berkata, sekali-sekali aja ini demi menghormati tuan rumah. Kami merasa tidak nyaman karena ia tahu bisa melarang kelas minuman keras, tapi ia juga khawatir dianggap tidak setia kawan jika menolak. Ini permasalahannya, Fahmi itu sebagai mahasiswa yang diajak temannya untuk minum minuman keras. Tapi sebagai seorang Fahmi yang taat pada agama, beliau tetap berusaha untuk menolak dengan cara yang halus. Teman sejati akan menghargai batasan dan prinsip kita, bukan memaksa kita untuk melanggarnya. Oke, istimewa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membawakan sebuah studi kasus yang cukup sering terjadi di dunia kerja, khususnya bagi umat Islam. Kasus ini berkaitan dengan dilema antara kebutuhan ekonomi dan isu agama. Di kasus ini tentang Hani, seorang muslimah yang bekerja di perusahaan catering dan menjadi tulang punggung keluarga. Suatu hari, ia ditugaskan menyajikan minuman keras dalam acara kesehatan. Bukan bahwa Allah melaknat semua yang terlibat dalam rantai konsumsi commerce, termasuk yang menuangkannya. Namun menolak menjual alkohol karena prinsip agama tidak ada dilawan. 2. Menciptakan inovasi halal. Tambah varian menu buat konsep muslim kreatif halal. 3. Menguatkan identitas restoran alami dan memperluas target pasar halal yang loyal. Permasalahan bahwasanya Pak Amir itu mempunyai toko yang di situ diajak kerjasama untuk menjual alkohol. Tapi Pak Amir tetap berpegang teguh untuk menolak tersebut karena sebenarnya walaupun alkohol itu kalau dijual itu sangat laris, tapi Pak Amir selalu berpegang teguh kepada Allah SWT dan teguh untuk menolak menjual alkohol tersebut dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru untuk demi kelarisan atau kelancaran toko tersebut dengan cara yang halal. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Menghindari hal seperti ini, harus perkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan dengan sebaik-baiknya. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kalian sudah bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan tersebut dengan
dengan sebaik-baiknya dengan sangat menuntut, mulai dari permasalahan, solusi dan hikmahnya sudah dijelaskan ketika presentasi tadi. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini, coba silakan ada yang mau menyimpulkan sedikit materi pada hari ini. Kesimpulannya yang penting ya ini, hindari homer. Hindari homer, hindari perkelahian remaja, hindari narkoba. Karena 3 kata tadi merupakan sumber dari kemaksiatan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, terima kasih masih konsentrasi sampai sejauh ini. Berarti sekarang kita tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Jadi kokoh, jadi kokoh, jadi kokoh. Saling cinta, saling mencintai, Saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dikerjakan, langsung saya akan tampilkan nilainya. Nah, coba dibaca itu. Nilainya mulai dari Adelia, Ajeng, Adila, Isrof, Demai, Dewi, Dinda. Jadi dari beberapa soal yang kalian kerjakan tadi itu, kalau bisa mengerjakan dengan benar maka nanti akan tuntas. Tapi ketika ada jawaban 3 saja yang salah maka akan tidak tuntas, seperti itu. Itu saya sangat mengucapkan terima kasih karena pembelajaran pada pagi hari ini kalian luar biasa, sangat semangat dan istimewa. Pokoknya jos markotop. Nah, itu. Kemudian oke, karena ini pembelajarannya jos markotop, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya mari kita akhiri pertemuan materi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan diakhiri doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.